Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita datang mau menyembah Tuhan, meninggikan Dia, bermazmur bagi Tuhan. Sebab ketika kita memuji menyembah Tuhan, Dia Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dan kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, maka kita bisa menikmati segala karya, segala tuntunan daripada Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan di atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan di atas segalanya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami datang membawa
kepadamu Tuhan, dengan hati yang hancur, dengan penuh kerinduan, kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, sebab Kau layak ditinggikan, sebab hanya Kau yang layak disanjung, disembah selamanya. Kau yang layak terima segala pengagungan, Kau layak terima kemuliaan dan segala hormat kuasa hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Kami menyembah dengan segenap hati, kami menyembah-Mu. Terima kasih, haleluya. Kina marala la marala ya lama shemaralamo shemarala na marala mayasi. Kau yang layak selamanya untuk disanjung, Kau yang layak selamanya disembah. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik atas hidup kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini, memuji menyembah-Mu, itu menyukakan akan hati Tuhan. Terus bawa hidup setiap kami masuk rancangan Allah yang terbaik buat hidup kami. Saatnya kami akan belajar firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, taruh perkataan-Mu atas hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan membuat kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita sudah merasakan yang namanya bulan Desember. Bulan yang penuh sukacita bagi kita umat Kristen. Bulan yang penuh kekuatan bagi kita. Karena kita akan menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat di kota Daud. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Yang saya berikan tema firman Tuhan, Allah sandaran kita. Allah sandaran kita. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, umat Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus, sudah sepatutnya Allah menjadi sandaran kita. Itu sudah sepatutnya, sudah seharusnya, dan tidak bisa ditawar lagi. Tapi di dalam perjalanan kehidupan, kadang hal ini tidak sebagaimana yang harus kita lakukan. Yang terjadi dalam kehidupan itu tidak seperti yang kita katakan bahwa Allah itu sandaran kita, sandaran saya. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang kita disertai dengan sikap yang ada dalam kehidupan kita. Entah pikiran kita, entah keangkuhan dalam kehidupan kita, entah hal apapun yang di dalam kehidupan kita. Sehingga membuat Allah sebagai sandaran kita itu menjadi sesuatu yang tidak utama lagi. Karena apa? Kita mulai memakai ini, pikiran kita, otak kita, mulai memakai apa? Keangkuhan kita, keegoisan kita, kekuatan kita, kehebatan kita, sekolah kita, pendidikan kita, harta kita. Kita hanya memakai hal itu lagi di sekitar kita. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita katakan Allah sandaran kita, tidak lagi terjadi seperti seharusnya yang menjadi titik utama kita. Karena itu yang dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka dipilih oleh Tuhan. Mereka dipilih langsung oleh Tuhan untuk menjadi umat kesayangan mereka, untuk menjadi umat kesayangan Allah. Di dalam perjalanan mereka, ketika mereka keluar dari Mesir, tanah Mesir, mereka dituntun oleh Musa dan Harun. Ketika mereka meminta seorang raja, mereka diberikan oleh Tuhan seorang raja Saul.
Ketika mereka kehilangan sosok Raja Saul lagi, mereka diberikan Raja Daud. Ketika itu lagi pergantian lagi, mereka diberikan raja yang bijaksana, Raja Salomo. Tapi di dalam perjalanan mereka masih menggunakan yang namanya kekuatan mereka, keangkuhan mereka, pikiran mereka, kehebatan mereka. Mereka sering melupakan Tuhan tapi berbalik lagi kepada Tuhan. Melupakan Tuhan, berbalik lagi kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanan mereka, ketika sampai kepada titik Raja Salomo, mereka sudah terlalu angkuh di hadapan Tuhan. Mereka sudah terlalu sombong di hadapan Tuhan. Karena kemegahan yang dimiliki oleh Raja Salomo, bait suci yang dimiliki oleh Raja Salomo. Sehingga pada waktunya itu, Tuhan memecahkan mereka, membawa mereka ke dalam pembuangan. Dibuat mereka menjadi dua bagian, suku Israel Utara dan suku Israel Selatan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 12 suku ini hanya 2 suku yang kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem. 10 suku lagi tidak dikembalikan karena keangkuhan mereka, ketegar tengkuknya mereka itu terlalu kuat. Dalam kehidupan kita juga sering kita terjebak di dalam hal seperti itu. Ketika kita mencari Tuhan karena kita ingin membutuhkan sesuatu, kita ingin menginginkan sesuatu, mujizat, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita menjadikan Allah sebagai sandaran kita, fokus utama kita. Tetapi di dalam kehidupan ketika semua yang kita butuhkan, kita terima, kita peroleh, apa yang terjadi? Apakah Allah sandaran kita lagi? Terkadang sudah tidak menjadi fokus utama. Sehingga kita harus mengutamakan yang namanya pekerjaan kita, tugas kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bukannya kita tidak mau lagi untuk bekerja untuk apa lagi, tapi kita harus mempunyai fokus bahwa Allah sandaran kita itu harus menjadi titik utama, poin utama dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan, fokus utama kita harus di situ. Kalau kita melenceng sedikit dari Allah sandaran kita, Allah fokus kita, kita akan lama-kelamaan akan keluar dari jalurnya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pada pagi hari ini kita akan buka di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Di sana Lembaga Alkitab memberikan tema Alkitab seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan, ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita kenapa kita harus menjadikan Allah sebagai sandaran kita? Karena yang pertama, Allah kita Allah yang mudah untuk ditemui. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang sangat mudah untuk ditemui. Berbeda dengan ajaran-ajaran agama di luar sana, agama-agama lain di luar sana yang mengharuskan pergi ke tempat ini, pergi ke sini untuk menemui yang namanya kepercayaan mereka, yang namanya Tuhan mereka. Tapi kita orang Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan, kita diberikan sebuah keistimewaan oleh Allah, bahwa Allah itu mudah ditemui. Memang kita harus datang beribadah kepada Tuhan hari Minggu, doa malam, doa pagi, doa puasa dan lain sebagainya. Memang kita harus datang. Tetapi di dalam kehidupan kita diberikan waktu oleh Allah untuk bertemu dengan Tuhan di sembarang waktu, di sembarang tempat. Kita tidak perlu memerlukan yang namanya aturan-aturan. Entah cuci tangan, cuci kaki, dan lain sebagainya. Tidak membutuhkan aturan itu. Ketika kita berkendaraan, ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan, kita bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Dengan penyembahan kita kepada Tuhan, dengan pujian syukur kita kepada Tuhan. Itulah keistimewaan orang Kristen dengan orang yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bahwa Allah mudah ditemui. Ini sangat istimewa bagi orang Kristen. Berbeda dengan orang lain di sana. Mereka harus pakai aturan ini untuk bawa ini dulu, untuk bawa serahkan ini dulu, untuk cuci tangan, cuci kaki dan lain sebagainya. Kita tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika di waktu itu kita merindukan Tuhan, temui Dia, langsung temui. Saya sering di tempat di kendaraan, ketika saya pengen ketemu Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya berdoa, saya penyembahan di motor. Biar kata orang seperti orang gila. Mungkinlah kok ini di motor teriak-teriak, nyanyi-nyanyi. Tapi saya tidak peduli. Karena saya rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika saya sedang dalam perjalanan, saya merindukan tempatnya yang kudus. Saya merindukan baitnya yang kudus.
Bukan berarti kita tidak harus datang ke gereja. Bukan berarti seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus ke gereja untuk bersekutu, untuk sama-sama dengan sidang jemaat yang lain, untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Tapi kita juga harus punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan kita mudah ditemui. Tuhan kita tidak sulit untuk ditemui. Satu waktu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya ingin bertemu dengan seseorang, saya sudah capek-capek jauh luangkan waktu ketemu orang, ketika tanya di resepsionisnya, "Oh Bapak ini ada?" "Oh ada, tunggu sebentar ya, nanti dipanggilkan." "Oh iya, saya sudah tunggu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, kok enggak keluar-keluar?" Saya tanya lagi, "Bu, udah datang?" "Oh Bapaknya udah pergi tuh, baru pergi. Ada keperluan di luar." Padahal 1,5 jam tadi, 1 jam yang tadi bilang ada di ruangannya. Disuruh tunggu sebentar. Nah pada kenyataannya setelah saya tunggu 1 jam sampai 1,5 jam, Bapaknya udah keluar. Saya menjadi susah untuk ketemu. Tapi berbeda dengan Tuhan kita. Kapan saja, di waktu di mana saja kita ingin bertemu dengan Tuhan, kita pasti akan bertemu dengan Tuhan. Tidak memerlukan aturan-aturan waktu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua kita pelajari, kenapa kita harus menjadikan Allah sebagai sandaran kita? Karena yang kedua, karena Allah kita Allah yang mudah dipanggil Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, di kampung saya, di desa saya itu, di sana setiap desa pasti mempunyai lonceng yang besar. Lonceng yang terbuat dari apa ya? Kalau kata orang di kampung saya itu bom atom katanya, bagian dari bom atom, besi yang sangat besar gitu. Nah di sana banyak kayak gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, lonceng ini berbunyi dalam satu minggu 2 kali, hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu bunyinya di sore menjelang malam. Kalau di sini mungkin agak petang gitu, mau petang, mau masuk petang gitu, mau masuk malam, itu bunyi untuk yang pertama kali. Yang kedua kali akan bunyi di hari Minggu jam 8 pagi. Hari Minggu ada 2 kali bunyinya, jam 8 pagi sama jam 8.45. Nah, hari Sabtu bunyinya itu menunjukkan bahwa besok hari Minggu. Kalau dia bunyinya sore, besok itu hari Minggu. Berarti seluruh masyarakat tidak boleh mencari pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Minggu berbunyi di jam 8 pagi. Ketika seluruh masyarakat tidak melakukan segala pekerjaan dalam pengertian seperti ini. Mencari pekerjaan itu untuk mencari uang. Untuk mencari apa? Kalau untuk datang ke kebun, ngecek, cuman keliling-keliling, itu tidak masalah. Nah, ketika jam 8 pagi berbunyi lonceng ini menunjukkan bahwa jam 8 sekarang. Persiapan untuk ke gereja, untuk beribadah. Jam 8.45 berbunyi lagi, diketuk lagi loncengnya, menunjukkan segera keluar rumah untuk masuk, untuk datang ke gereja, menuju ke gereja, perjalanan lah 15 menit gitu. Nah itu waktu yang ditentukan oleh daerah saya, tempat saya. Jadi setiap hari Minggu tidak ada orang yang namanya mencari nafkah atau mencari pekerjaan atau mencari uang gitu. Kalau hanya keliling-keliling di kebun, di sawah, perkebunan, ladang, itu tidak masalah. Tapi untuk mencari pekerjaan, cari uang untuk kerja, itu tidak ada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar di sini bahwa ketika lonceng berbunyi jam 8 pagi hari Minggu, itu mulai dipanggil orang-orang yang ada di luar sana. Ayo pulang, persiapkan dirimu untuk datang ke Tuhan. Jam 8.45 panggilan yang kedua, ayo siap untuk masuk ke tempatnya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita pelajari bahwa Tuhan kita mudah dipanggil, mudah ditemui. Kita sebagai orang percaya, ketika sudah tahu waktunya loncengnya Tuhan, kita harus segera datang kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita datang dengan Tuhan, Tuhan itu mudah untuk kita panggil. Tapi diri kita ini yang sulit untuk datang menemui Tuhan. Nah kita di sini kita pelajari bahwa di dalam ini berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan di sini berseru kepadanya ini adalah hal yang menarik. Karena apa? Di sini dia mudah dipanggil. Dia selalu dekat dengan kita. Dia tidak pernah jauh dengan kita. Kalau bangsa Israel pada zaman perjanjian lama, mungkin mereka untuk datang kepada Tuhan harus melalui imam-imam, harus melalui persembahan yang diserahkan kepada imam. Tapi kehidupan kita yang kita bawa langsung kepada Tuhan untuk memanggil nama Tuhan. Mungkin di dalam perjanjian lama juga ketika memanggil nama Tuhan itu harus ada istilah yang lain, yaitu YHWH. Karena nama ini adalah nama yang kudus, nama yang suci.
Ya pertanyaannya, terus kita memanggil nama Allah saat sekarang ini Tuhan Yesus Kristus, namanya itu sudah tidak suci. Oh, bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi karena kehidupan kita sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita layak untuk memanggil Dia, untuk memanggil Allah, untuk memanggil Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini kita belajar bahwa di dalam terjemahan lain dikatakan, carilah Yahweh selagi Dia berkenan ditemui, panggillah selagi Ia dekat. Jadi ternyata ada waktunya Tuhan untuk datang kepada kita, sedang bersandar dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa jadikanlah Allah sebagai sandaran kita. Keangkuhan, kesombongan kita jangan sampai membuat kita untuk tidak menjadikan Allah sebagai sandaran kita. Keangkuhan, kesombongan itu bisa membawa kita jauh daripada Allah, sehingga kita tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Kita tidak mau fokus lagi kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buang keangkuhan kita, kesombongan kita, kekuatan kita, kehebatan kita. Kita tidak akan pernah kuat menjalani kehidupan ini kalau kita tidak bersama dengan Allah. Kita tidak bersama dengan Dia. Janganlah sombong untuk menganggap bahwa kita bisa menjalani hidup ini. Jangan kita merasa kuat. Jangan sombong dengan kekuatan kita. Tapi kita harus bersandar kepada Allah. Karena Allah adalah sumber kekuatan kita. Jadi untuk kita jalani bulan ini, tahun ini, akhir tahun ini, jadikan Allah sebagai sandaran kita. Untuk kita menapaki tahun yang baru. Kita melangkah kepada tahun yang baru. Kita fokus pada akhir tahun ini. Allah adalah sandaran kita. Sehingga ketika kita melangkah di awal tahun, kita akan mendapat kekuatan yang baru dari Dia. Karena Dia adalah sandaran kita. Tuhan Yesus memberkati.